Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ada larangan rajman bil ghaib. Apa rajman bil ghaib? Mengira-ngira, membahas, menduga-duga hal yang gaib. Ini salah satu yang dilarang oleh Allah. Apa yang akan terjadi pada diri kita nanti malam? Gaib apa tidak, Bu? Gaib. Gaib. Rencana bisa, rencana. Tapi belum tentu terjadi. Gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat berikutnya. 23, 24. Ini salah satu teguran Allah kepada siapa, Bu? Allah menegur. Menegur berarti salah. Yang ditegur berarti salah. Siapa, Bu? Nabi SAW. Manusia termulia di muka bumi ini pernah ditegur oleh Allah. Ini salah satu teguran. Ada beberapa teguran kepada Nabi SAW. Yang ibu ingat apa? Ingat ibu? Rasul pernah ditegur oleh Allah? Ya, bermuka masam. Kepada siapa, Bu? Kepada seorang miskin buta. Ibnu Ummi Maktum. Kenapa beliau bermuka masam? Ya, karena sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Gitu. Beliau berharap pembesar-pembesar Quraisy ini mau masuk Islam, dapat hidayah. Kalau orang kaya, pejabat, bangsawan masuk Islam, ngajak yang lain kan gampang. Tiba-tiba datang yang buta ini. Nah, namanya buta ya. Mungkin tidak melihat kalau Nabi sedang sibuk. Nabi bermuka masam doang. Nabi tidak membentak, nanti saja kamu diam aja di situ. Udah duduk aja diam-diam. Enggak. Cuman bermuka masam. Langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Intinya, Nabi tidak boleh meremehkan orang-orang miskin, buta, budak, demi para pejabat, para bangsawan, para artis kalau sekarang. Ini teguran kepada kita semua. Terutama kepada para da'i, para ustadz, para kiai, para ulama. Jangan mengutamakan para pejabat, para artis, para bangsawan dalam berdakwah. Rasul saja sudah ditegur. Ya. Kami nggak beda-bedain sih. Kami membebaskan mau bangsawan, mau artis, mau orang miskin, tukang cendol, silahkan datang.
Cuman ini kan hotel, mahal. Ya, ya, wayahna bayar. Kira-kira ini beda apa sama? Sama apa beda? Sama. Sama aja. Ya, ya namanya tukang cendol, tukang cilok, ingin dapat ilmu, ingin ngaji, tapi harus bayar 200.000, 300.000, ya tentu nggak kuat. Ya, penghasilan sehari belum tentu 100.000. Gitu. Sementara dia ingin ilmu, ingin belajar dari kiai itu, nggak bisa. Ya, ini sama apa beda sama teguran kepada Nabi tadi? Sama, sama persis. Nah, ini termasuk teguran. Ya. Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali mengatakan besok. Besok. Jawabannya besok, aku lakukan besok. Tanpa mengucapkan insya Allah. Ini dilakukan oleh Nabi saat Nabi ditanya tentang berapa lama 7 pemuda itu tidur di dalam gua. Ya. Nabi menjawab, inni fa'ilun dzalika ghadan, besok. Jawabannya besok. Tanpa mengucapkan insya Allah. Nabi menunggu. Besok, pikir Nabi, besok pasti turun ayat. Menjawab berapa ratus tahun Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua. Besoknya nggak ada jawaban. Nggak turun wahyu. Lusa nggak datang juga. Lusanya lagi nggak datang juga. Terus sampai kira-kira 15 hari. Sampai kira-kira 15 hari turun ayat, itu pun bukan jawaban. Malah teguran ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu besok. Aku jawab besok, jawabannya besok, aku lakukan besok. Illa ayyasha Allah. Tapi ucapkan kalau Allah menghendaki. Insya Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak apa-apa. Rasulullah tidak dibiarkan oleh Allah ketika salah. Adapun selain Nabi, maksudnya Nabi sudah wafat, nggak ada. Nabi sudah wafat, Abu Bakar salah, ditegur oleh Allah. Umar salah, ditegur oleh Allah. Utsman salah, Ali salah, Muawiyah salah, ditegur oleh Allah. Padahal Nabi sudah wafat. Betul? Salah. Bunuh-bunuhan. Ya. Bunuh-bunuhan karena beranggapan sayalah yang benar. Enggak, sayalah yang benar. Dan perang. Antara pasukan siapa dengan siapa, Bu? Masih ingat? Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Entah berapa ratus, berapa ribu terbunuh sesama muslim. Ya. Allah tidak turunkan ayat. Emang udah nggak turun ayat lagi. Wahyu sudah putus. Inqata al-wahyu. Ya. Seandainya Allah turunkan ayat, misalnya yang benar Ali, selesai. Tapi Allah nggak mau. Memang wahyu sudah putus. Sebagaimana hari ini. Ya. Hari ini Ahlus Sunnah berantem dengan ahli bid'ah. Ahlus Sunnah kalah.
Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Yang hak berantem dengan yang batil, yang hak kalah sekarang, mungkinkah? Mungkin. Kalau zaman wahyu nggak mungkin. Gitu. Masih ingat peristiwa hadisul ifki? Hadisul ifki, masih ingat? Ingat kalian? Seandainya Rasulullah sudah wafat, seandainya wahyu sudah putus, peristiwa ini terjadi, hancur Aisyah. Tercoreng nama Aisyah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Aisyah berdua dengan seorang laki-laki, Sofwan, di malam yang gelap gulita, di tengah padang pasir. Kan pasti ada fitnah. Ya. Alhamdulillah wahyu belum putus. Nabi masih hidup. Turun wahyu menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah. Alhamdulillah. Walaupun Aisyah sempat tertuduh beberapa hari, beberapa minggu, sempat tertuduh. Jangankan manusia biasa, jangankan sahabat, Nabi saja terkecoh. Nabi saja terpengaruh. Makanya Nabi menyuruh Aisyah apa? Nyuruh Aisyah apa? Pulang ke rumah ayahnya, Abu Bakar. Berarti kan beliau terpengaruh. Gitu. Saking dahsyatnya fitnah itu. Awalnya nggak ada. Para sahabat kan mendahulukan husnudzon. Ya ceritanya agak panjang ya. Kenapa Aisyah bisa berduaan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal di malam yang gelap gulita itu di tengah padang pasir. Begitu Aisyah dan Sofwan menyusul Rasul dan para sahabat pasukan, karena ini tertinggal ya. Cerita begini, ya udah. Nggak ada yang nggak percaya. Oh, ya sudah. Nggak dibahas, nggak ada yang suudon. Gitu. Begitu berita ini sampai ke Madinah, orang-orang munafik, Yahudi, baru dia istilahnya disangre apa digoreng? Ya digoreng. Ya. Disangre, digoreng, dibumbuin, macam-macam santenin ya. Jadilah apa yang terjadi sebagaimana hari ini. Hancur nama Aisyah. Ya, sampai-sampai Nabi terpengaruh. Alhamdulillah wahyu belum putus, masih ada wahyu. Nabi belum wafat, nggak mungkin didiamkan oleh Allah. Nggak ada. Ya jangankan mengenai Aisyah. Fulan dan Fulana suami istri nggak tahu namanya siapa, terjadi cekcok di malam pertama, turun wahyu. Ini nikmatnya zaman wahyu. Ya, artinya setiap kesalahan yang terjadi pada diri seorang muslim, Allah turunkan wahyu, meluruskan kesalahannya. Sampai tadinya kan para sahabat nggak tahu. Kalau Yahudi ngasih salam itu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Kalau kita kan Assalamualaikum. Lamnya hilang. Assalamualaikum. Para sahabat nggak tahu, nggak nge. Emang Yahudi itu tukang bikin plesetan. Ya. Yahudi itu tukang bikin plesetan. Assalamualaikum diplesetin Assalamualaikum. Kalau assalam kan selamat ya. Selamat sejahtera ini. Kalau asam celaka binasa. Dulu zaman Nabi Musa bikin plesetan juga. Apa masih ingat? Yahudi juga, mereka juga. Hittah diplesetin jadi hinto, ada nunnya. Hittah diplesetin jadi hintah. Bedanya jauh.
Ya. Maka ibu jangan main plesetan ya. Ikut orang-orang Yahudi. Apalagi plesetan ini menghina Allah dan Rasulnya. Ya. Wadkur rabbaka idza nasita. Jika engkau lupa maka cepat-cepatlah sebut nama Allah. Insya Allah ibu sering ngamalin ya. Udah mau sampai masjid, ingat kompor belum dimatiin, mana nggak ada orang di rumah, ibu bilang apa? Astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, subhanallah, la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Jangan mati gua. Jangan begitu. Sebutlah nama Allah. Ya. Kiamat ini. Jangan kalimat-kalimat seperti orang awam. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Nama Allah. Ya. Ada yang mengatakan kalau subhanallah untuk begini, alhamdulillah untuk begini, Allahu Akbar. Enggak. Ya. Silahkan sebut yang mana saja. Kecuali yang memang oleh Allah dikhususkan. Itu. Ada orang megap-megap, nggak bisa diajak ngomong, lemes, kata dokter nggak ada harapan, sakaratul maut. Ibu pilih yang mana? Subhanallah. Jadi dibisikkan di telinganya. Al-Fatihah, Kulhu, Subhanallah, La ilaha illallah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Udah. La ilaha illallah. Ulang lagi. La ilaha illallah. Ulang lagi. La ilaha illallah. Mungkin 5 kali, mungkin 6 kali, mungkin 7 kali. Pelan. Jangan ada nada memaksa. Ibu capek, udah. Gantian yang lain. Ibu ke situ lagi, kebetulan ini orang tua ya, atau anak, atau abang, atau adik. Talkin lagi, la ilaha illallah. Jangan diajak bicara apa. Ya. Nah, suka ada di situ. Kamu ingat saya? Kamu ingat saya? Saya siapa? Jangan, ngapain? Ya, nggak ingat juga nggak apa-apa. Yang penting ingat Allah. Jangan, ya. Ingat saya. Kamu dulu pernah begini-begini. Orang kafir begitu. Orang kafir kan nggak tahu dalil, ya. Ingeti masa lalu begini begitu. Itu orang kafir. Kita bukan orang kafir. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengajarkan talqin supaya dia masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah, habis itu mati, dijamin masuk surga. Bagaimana kalau selama ini dia berzina, minum khamr, berjudi, jarang sholat? Diampuni. Allah kan Maha Pengampun. Allah mengampuni seseorang itu dengan sebab-sebab yang sangat remeh. Kan remeh sekali di mata orang-orang ya, nggak sampai 2 detik, 3 detik barangkali. Ada kalanya dengan sebab paku payung kemudian barangkali ya cuma duri di jalan, ambil, kita masukin tempat sampah,
Cuman begitu doang. Allah terima kasih. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu sering terjadi, itu banyak. Ya. Kalau terkena musibah, Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat teman kita terkena musibah, tiba-tiba ada teman yang kakinya harus diamputasi. Tiba-tiba ada teman yang harus di kemo, misalnya kanker. Nggak nyangka. Ya. Tiba-tiba ada teman yang rumahnya kebakaran. Hartanya habis. Ya. Kita disuruh bersyukur dalam hati kita ya, bukan kita, tentu bukan di depan dia. Kalau di depan dia ya mungkin tersinggung ya. Artinya kita bersyukur, ya Allah bukan saya. Alhamdulillah bukan saya ya Allah. Ya, alhamdulillah dia bukan saya ya Allah. Gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik, karena banyak di antara kita misalnya kena kanker misalnya. Ya. Ya Allah, orang kan banyak, miliaran. Kenapa harus saya yang kena kanker ya Allah? Boleh nggak ngomong begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Saya salah apa ya Allah? Perasaan dari remaja saya sudah tutup aurat pakai jilbab, sholat nggak pernah ketinggalan, bahkan sholat malam sering, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan sering puasa Daud. Kenapa saya dikasih penyakit kanker ya Allah? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita ini siapa? Allah itu siapa? Kadang kita nggak paham. Ya, dikiranya Allah itu seperti penguasa, raja, presiden. Tidak. Penguasa, raja, presiden masih makhluk. Allah bukan makhluk. Yang makhluk kita semua. Maka kita mau dibikin seperti apa terserah Allah. Saya sering sampaikan, sayang hari ini tidak ada. Sayang hari ini tidak ada budak. Seandainya hari ini ada budak, mungkin ibu-ibu bisa merasakan seperti apa Allah, seperti apa kita. Budak itu manusia bukan, Bu? Manusia. Tuannya yang memiliki budak itu manusia bukan? Manusia. Sementara tuan terhadap budak itu boleh apa? Boleh apa? Apa saja. Ya, boleh apa? Aku bosen sama kamu. Besok ikut aku ke pasar. Aku jual kamu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Awas, jangan kemana-mana. Di sini terus. Tungguin. Boleh nggak? Boleh. Dibayar nggak itu budak? Enggak. Enggak dibayar. Ya. Sampai-sampai kalau misalnya saya ya, laki-laki, punya budak perempuan. Boleh saya gauli, bukan nikahin. Kalau nikah kan sama siapa aja, ya kan? Boleh saya gauli tanpa nikah. Iya, kalau yang
Maksimal 4 kan istri. Kalau budak nggak ada maksimalnya. Gitu. Artinya betapa rendahnya seorang budak itu. Padahal masih manusia dengan manusia. Bagaimana kita dengan Allah? Allah bukan manusia, kita manusia. Allah bukan makhluk, kita makhluk. Allah khalik, kita bukan khalik. Maka kalau Tuhan bisa seenaknya terhadap budak, Allah lebih bisa lagi. Maka suka-suka Allah. Tiba-tiba kita lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Buta, nggak bisa ngomong, terserah Allah. Ya, jangan nanya mana keadilan Allah. Mana keadilan Allah, jangan nanya. Ya, Allah itu maha adil. Apapun yang Allah lakukan pasti adil. Cuman keadilan Allah tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita, hati kita, logika kita, tidak. Walaupun nggak masuk di akal kita, adil-adil. Gitu. Gitu Bu ya. Maka jika ibu sedang terkena musibah, entah kanker, entah gula, entah anak satu-satunya meninggal, entah anggota keluarga mati bersamaan dalam satu kecelakaan, ibu doang yang hidup misalnya, kan pahit sekali itu. Ya, wajib sabar. Wajib sabar. Ya. Disitulah sebelum itu terjadi, kan mungkin itu belum terjadi pada diri ibu ya. Belum terjadi kan? Ibu dan kita semua insya Allah belum kena kanker, belum kena gula, kaki masih utuh, belum diamputasi. Apalagi rumah nggak kebakaran. Tidak seperti saudara kita di Sumatera yang longsor, yang banjir, atau yang di Bandung Barat sana longsor, hilang anggota keluarganya, kan enggak kan? Belum kan? Namanya kita nggak tahu kan? Sebelum itu terjadi, banyak-banyaklah sedekah. Nolak bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Menolak bala yang terhebat, benteng yang terhebat adalah sedekah. Ya, perbanyaklah. Ibu punya sepupu, ibu punya keponakan, ibu punya tetangga yang butuh bantuan, bantulah. Apalagi? Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Maka kalau ada teman tetangga tiba-tiba diamputasi, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba kena gula, mohon ya Allah, aku jangan ya Allah. Itu. Jangan merasa aman. Gizi saya terpenuhi, saya olahraga teratur, saya istirahat teratur, minum vitamin, habat, madu setiap hari, lalu merasa aman. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus berdoa. Ya. Wa kull asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Semoga Allah akan memberikan hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku. Ya. Masih ingat hidayah ada berapa? Garis besarnya saja, hidayah ada berapa? Masih ingat? Dirinci ada 5. Secara garis besar hidayah ada berapa? 2. Apa dan apa? Hidayatul bayan dan hidayatut taufiq. Hidayatul bayan dan hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq milik siapa, Bu? Hidayatut taufiq milik siapa, Bu? Milik Allah satu-satunya. Rasulullah enggak punya. Yang Rasul punya hidayatul bayan. Apa hidayatul taufiq?
tadinya musuh besar Nabi. Dalam 3 peperangan besar, cita-cita besarnya adalah membunuh Nabi SAW. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya manusia yang paling dia cintai adalah Nabi SAW, rela mati demi Nabi SAW. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan hidayatut taufik apa hidayatul bayan? Hidayatut taufik. Kan Allah yang bisa bikin. Apakah yang membuat Umar beriman, Abu Sufyan beriman, Khalid bin Walid beriman, Amr bin As beriman, yang bikin adalah Nabi? Tidak. Tidak. Yang membuat siapa? Allah. Kalau yang membuat hidayatul taufik itu Nabi, tentu yang akan pertama kali beriman siapa? Pamannya bernama Abu Thalib, baik, penyantun, penyabar, berkorban demi Nabi, siap mati membela Nabi. Tentunya Abu Thalib lah yang pertama kali masuk Islam, beriman. Ternyata tidak. Sampai mati masih dalam keadaan kafir. Siapa yang justru dapat hidayah? Musuh besar Nabi. Yang cita-cita besarnya adalah membunuh Nabi. Abu Sufyan, Amr bin As, Khalid bin Walid. Itu kan musuh-musuh Nabi. Malah dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini bukan milik Nabi, tapi milik Allah. Hidayah apa tadi? Hidayatut taufik. Beda dengan hidayatul bayan. Kalau hidayatul bayan, betul-betul milik Nabi. Bisa sebutkan contohnya, Bu? Hidayatul bayan? Apa? Betul-betul milik Nabi. Pengen salatmu diterima? Lihat Nabi. Ikuti cara Nabi. Ini hidayatul bayan. Pengen salawatmu diterima oleh Allah? Pengenlah. Ikuti salawat dari Nabi. Nabi pernah mengajarkan salawat nariyah? Pernah, Bu? Nggak pernah. Pernah mengajarkan salawat badar? Nggak pernah. Salawat al-fatih? Salawat tibul qulub? Salawat apalagi? Banyak? Nggak ada. Satu-satunya yang diajarkan oleh Nabi hanya salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid yang ibu baca setiap at-tahiyyat dan salat. Salat apa? Yang ketika berdiri baca salawat Ibrahim. Iya, salat jenazah, salat mayat. Itu hidayatul bayan. Pengen manasik hajimu diterima oleh Allah? Pengenlah. Ikuti Nabi. Itu hidayatul bayan. Nabi nggak tawaf, nggak apa, tapi uculuk-uculuk ke Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad. Dicontohkan nggak ini oleh Nabi? Pernahkah Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf? Pernahkah? Tidak pernah. Rasul dan para sahabat itu mencium Hajar Aswad di tengah-tengah tawaf, saat tawaf. Di luar tawaf, bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka. Pernahkah Rasulullah dan para sahabat mencium Hajar Aswad dengan dikecup-kecup gitu? Ada bunyi kecupan begitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu hidayatul bayan. Pernahkah Rasul dan para sahabat
sudah melewati mikot, tapi belum pakai pakaian ihram. Pernahkah? Tidak pernah. Pernahkah Rasul dan para sahabat seminggu di Mekah, 10 hari di Mekah, umrohnya 2 kali, 3 kali, 4 kali? Pernahkah? Tidak. Cukup sekali. Ya. Pernahkah Rasul dan para sahabat sholat nisfu Sya'ban? Pernah? Tidak pernah. Itu hidayatul bayan. Ya. Pernahkah Rasul dan para sahabat munggahan, ruahan, rajaban, tahun baruan Islam? Enggak ada. Itu hidayatul bayan. Dengan kata lain, hidayatul bayan adalah ilmu. Ilmu yang benar. Ya, tidak banyak riwayat yang beliau bawakan di ayat ini kecuali ucapan Nabi Sulaiman. Yang ibu pernah dengar Nabi Sulaiman pernah ngomong apa? Yang nggak pakai insya Allah. Ini mirip-mirip dengan Rasulullah. Saya bacakan ya. La'atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan. Malam ini aku akan datangi 70 wanita. Wanita yang dimaksud istri. Wa fi riwayatin tis'in. Di riwayat lain 90. Wa fi riwayatin mi'ah. Di riwayat lain 100. Entah yang mana yang benar. Ambil contoh yang paling sedikit aja adalah 70. Ya. 71 malam. Kayak apa itu? Ya. Nggak mungkin ada yang sanggup kalau bukan Nabi, kalau bukan Rasul. Dulu pernah kita bahas di sini, manusia semakin soleh, manusia semakin baik, manusia semakin laki-laki ya, laki-laki soleh, laki-laki semakin baik, semakin soleh, laki-laki semakin takut kepada Allah, laki-laki itu semakin kalau bahasa kita semakin besar nafsunya. Kalau bahasa kita ya, iya. Nah, ini para nabi, para rasul. Iya, karena apa? Karena laki-laki soleh itu menjaga pergaulan, ya kan? Ya jangankan megang ya, melihat saja nunduk. Itu laki-laki baik, laki-laki soleh. Tidak seperti laki-laki ahli maksiat. Yang ada itu, laki-laki di mana itu? Tiap hari megang kepala ibu-ibu. Ya. Hampir tiap hari, ya. Dipotongin, ya, dirias, ya kan? Ibu-ibu muda, tua, ya. Ya salon-salon itu, ya. Akhirnya jadi apa? Iya, akhirnya jadi kayak ibu-ibu beneran. Akhirnya jadi kayak perempuan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Karena dia tidak menjaga kehormatannya, Allah hilangkan. Akhirnya nggak ada nafsu sama perempuan. Beda dengan laki-laki soleh, wabil khusus para nabi, para rasul. Karena betul-betul menjaga mata. Masih ingat Nabi Musa waktu ketemu 2 wanita? Ingat ya? Oleh dua wanita ini anaknya siapa? Masih ingat? Anak Nabi lah ya. Orang bilang Nabi Syuaib, tapi ini masih ada khilaf. Wanita cantik ini, kakak beradik. Akhirnya 2 wanita ini mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Disuruh oleh ayahnya kan? Kan Nabi Musa tidak tahu rumahnya di mana. Ya. Kan kalau kita ya berarti yang 2 wanita ini depan, Nabi Musa dari belakang ngikutin.
kiri-kiri, kanan-kanan, lurus-lurus, gitu kan? Nabi Musa seorang nabi, menjaga matanya, maka Nabi Musa di depan. Dua wanita itu di belakang. Mungkin kalau kata kita, ya ribet ntar. Bentar-bentar kiri, kanan, lurus. Ya nggak apa-apa, ribet kecil. Tapi mata selamat. Gitu. Dan itu maunya Nabi Musa. Coba kalau kita sekarang berjalan bertiga, ngobrol ke sana kemari, ya. Neng udah nikah, Neng? Biasa laki-laki gitu kan. Ngobrol yang enggak. Nabi Musa enggak, diem sama diem. Seperti Aisyah dengan Sofwan itu, di malam yang gelap gulita, melewati padang pasir, diem sama diem. Enggak ada ngobrol. Ini luar biasa. Laki-laki soleh zaman dulu, wanita-wanita solihah zaman dulu, enggak kayak kita sekarang. Ya. Nah, tentu ini mukjizat. Ya. Bayangkan semalam 70. Niatnya apa? Talidu kullu imra'atin minhunna gulaman. Dengan harapan semoga 70 istrinya yang dijima dalam satu malam itu hamil semua. Yuqatilu fi sabilillah, dan nanti lahir, dan nanti akan dibikin satu pasukan untuk jihad di jalan Allah. Kan mulia sekali niatnya ya. Tapi sayang Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya apa? Tidak ada yang hamil kecuali satu. Ada satu ya. Falam talid minhunna illa imra'atun wahidatun. Hamil satu. Setelah lahirnya mending ini. Setengah laki, setengah perempuan. Iya. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Artinya orang laki-laki, apa istilah kita? Laki-laki melambai itu dari zaman dulu sudah ada. Bukan hal yang baru. Ya kan? Bahkan laki-laki suka laki-laki bernafsu kepada laki-laki itu dari zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Berapa ribu tahun sebelum itu. Ya kan? Jadi bukan hal yang baru. Apa istilah kita LGBT itu bukan hal yang baru. Emang maksiat nggak ada yang baru. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, memperkosa, semuanya lama semua. Ya kan? Bukan hal yang baru. Kemudian Allah mengatakan, "Lau qala insyaallah laqatalu fi sabilillah fursanan ajma'un." Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka akan lahirlah 70 bayi, kemudian 70 bayi ini akan tumbuh menjadi pemuda pemberani, dan semuanya akan berperang di jalan Allah dengan mengendarai kuda. Cuman gara-gara tidak mengucapkan insya Allah, maka ibu jangan sepelekan ucapan insya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, barakallahu fi. Cuman misalnya saya punya ain misalnya, saya melihat anak tampan sekali, elok sekali, saya melihat kagum. Saya memperhatikan, saya lupa baca barakallahu fi. Anak itu bisa terkena
ain. Sakit, panas, meriang, ini, itu. Gara-gara saya lupa mengucapkan barakallah. Barakallahu fiik. Ya kalimat-kalimat yang lain bisa. Barakallahu fiik bisa. Jadi kalau ibu kagum terhadap anak misalnya, remaja misalnya, apa? Ucapkanlah barakallah. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Atau mohon perlindungan kepada Allah dari ain tadi. Dan ini pelajaran bagi ibu-ibu, jangan jangan pamer, ya, mentang-mentang bajunya cantik, ganteng, tampan, jangan pamer, ya. Kita tidak tahu, apalagi di medsos, ya, dilihat oleh manusia sedunia, ya. Karena pamer itu memang tidak baik. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Apa ya? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Kalau salat sunat witir itu kan ada yang 3 langsung, ada yang 2 1. Antara 2 ke 1 itu kita baca astagfirullah juga kan Ustaz? Itu aja Ustaz. Subuhun kudus. Enggak, witir kan 3, terus kita 2 nambah 1 lagi. Kan salam. Dari salam itu kita ke 1 lagi kan, kita salam terus baca astagfirullah dulu atau langsung 1 rakaat lagi gitu Ustaz? Subuhun kudus, bukan astagfirullah. Astagfirullah itu setelah salam dari sholat wajib. Kalau sholat sunat tidak ada sunnahnya seperti itu. Allahumma antas salam, minkas salam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ada qobliyah, ba'diyah, tahajud, khusus witir setelah salam baca. Nggak tahu? Setelah witir, salam witir, setelah salam witir disunahkan baca subuhun kudus. Subuhun kudus. Ya. Habis witir, ya. Syukran ya Ustaz. Mau tanya lagi nih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini Afan Ustaz bertanya. Saya tuh pernah membaca Al-Quran. Seseorang itu masuk surga, masuk neraka, kecuali ada perubahan nanti. Apakah sudah masuk surga atau neraka masih ada perubahan? Kalau neraka mungkin adalah syafaat ya. Gitu. Jika surga perubahan apa yang terjadi Ustaz? Nggak ada. Orang yang masuk surga, dia akan terus berada di dalam surga itu kekal sekekal-kekalnya bersama kekekalan Allah. Selagi Allah masih ada, Allah nggak mungkin nggak ada kan? Maka penghuni surga akan terus ada. Luar biasa. Ya. Adapun perubahan ada, tapi makin nikmat. Makin nikmat. Masuk surga, luar biasa, terkagum-kagum kenikmatannya. Besoknya lagi, makin nikmat lagi. Besoknya lagi, makin. Nah, puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Beda dengan neraka, makin lama makin lama makin tersiksa, makin lama makin menderita. Orang-orang kafir yang ada di neraka. Mereka mengira bahwa
akan diselamatkan, akan diampuni, akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena memang banyak kan yang diselamatkan dari neraka, orang-orang mukmin yang beriman. Sampai pada suatu ketika Allah mengatakan, mulai hari ini tidak ada lagi yang diangkat dari neraka. Ini terakhir. Kayak apa sedihnya? Kemarin-kemarin masih berharap. Sekarang sudah nggak ada harapan. Makin sedih kan? Menangis, merintih, merengek. Entah berapa ribu tahun. Sampai Allah mengatakan kepada mereka, apa? Diam! Diam! Ya. Maka mereka sudah tidak bisa merengek lagi, tidak bisa melolong lagi, tidak bisa merintih lagi. Jadi konsentrasi menerima siksaan. Makin sedih, makin sedih, makin sedih. Lagi Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Ini mengenai tadi kebetulan saya kaji tempat lain, itu ibu-ibu sholat ya, itu bajunya semata kaki, kemudian ditutup dengan kaos kaki. Ini benar nggak kaos kaki menyelamatkan aurat dengan cara sebegini di waktu sholat, Ustaz? Ada juga yang baju sampai teman pas sujud, nanti kaos kaki kelihatan lagi di bawah gitu. Kan yang saya tahu tuh aurat itu kan kulit dan bentuk tubuh. Ya. Kalau kaos kaki itu kan membentuk tubuh. Ya. Benarkah itu kaos kaki ini membantu menutup itu aurat? Tidak. Kulit tertutup betul, tapi bentuk tidak tertutup. Maka pernah saya katakan di sini ya, boleh pakai kaos kaki silahkan, tapi kaos kaki yang gombrong. Kaos kakinya yang gombrong. Ada kaos kaki gombrong? Ya, kalau nggak ada ya udah. Apa pakai sarung, apa pakai yang paling aman zaman dulu nenek-nenek kita pakai mukena ya. Nah, iya itu Ustaz. Iya, Saya tambahin dikit ya Ustaz ya. Akhir-akhir ini saya mendengar begini ya. Akhir-akhir ini saya mendengar begini. Pakaian wanita itu yang bagus ya, bukan syariat ya, yang bagus. Seperti sekarang tuh 2 piece gamis sama khimar kan. Tapi gamis itu kan tidak menyelamatkan aurat kaki sedang sholat. Kalau mukena kan benar itu 2 piece, tapi atas bawah kalau kependekan bisa diturunin ke bawah kan gitu Ustaz. Nah, pernyataan-pernyataan begini ini karena mengganggu kita Ustaz. 2 piece gamis itu orang enggak kan 2 piece dengan khimarnya itu Ustaz gitu. Terserah mau 1 mau 2. Intinya kulit tidak kelihatan, bentuk tidak kelihatan. Mau 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, yang penting kulit tidak kelihatan, bentuk tidak kelihatan. Mukena-mukena yang dipakai oleh zaman dulu, insya Allah bentuk telapak kaki nggak kelihatan. Betul-betul aman, tertutup oleh mukena. Gitu. Bahkan dulu mukena itu kan bawahnya nggak bolong. Mukena-mukena zaman dulu tuh bawahnya nggak bolong sama sekali. Yang bolong jadi kayak apa ya? Kayak karung. Kayak karung ya kan? Karung itu kan bolongnya 1, kalau sarung kan 2. Ini karung bukan sarung ya. Karung itu bolongnya 1 ya, masuk ke karung itu. Otomatis bentuk kaki tidak kelihatan. Gitu Bu ya? Allah khair Ustaz. Bolehkah kita tidak banyak mencari uang karena takut jika rezeki yang ditetapkan Allah habis, maka akan cepat meninggal? Ini aneh pertanyaannya. Hadisnya sahih bahwa tidak mungkin kita mati selagi rezeki kita masih ada. Jadi ketika rezeki kita itu habis, pasti mati. Gitu. Nggak mungkin rezekinya udah habis nih di tahun 2010. Tapi ngelihat ajal, lah masih 5 tahun lagi. Nggak mungkin. Emang Allah bodoh? Emang Allah bodoh? Atau sebaliknya, 2010 meninggal. Catatannya, dilihat, lah rezekinya masih 20% lagi nih. Dia belum dapat. Ya kalau begitu Allah bodoh dong. Allah bukan maha berencana. Ya. Ini aneh seaneh-anehnya, salah sesalah-salahnya.
Udah cari rizki sebanyak-banyaknya, dan nanti buat sodakoh sebanyak-banyaknya, nolong fakir miskin. Alangkah baiknya setiap kali ibu cari rizki, mungkin ada yang jualan bisnis ya, sambil nih, di masjid ini selesai nih. Kalau bisnis saya gul, ini masjid ini selesai nih. Gitu. Nih kasihan banget nih, 3 orang ini belum umroh, pengen banget. Kalau bisnis saya gul, umroh dia. Ah begitu. Suka begitu Bu? Kalau nanti warung saya laris, insya Allah ini di tetangga ini nggak bakalan kelaparan lagi. Tapi dalam hati aja Bu ya, cukup dalam hati saja. Insya. Hah? Enggak, dalam hati saja, nggak usah. Ya Allah saksikan, nggak usah. Ya, rencana aja, beda dengan nadar. Ustadz mau tanya Ustadz mengenai ain Ustadz ya. Kan anak sekarang ini kan kalau ngelamar kerja atau apa-apa harus dicantumkan Instagramnya, medsosnya, karena sekarang juga HRD tuh kalau ngecek bagaimana karakter seseorang itu dari medsosnya gitu Ustaz. Nah jadi buat anak-anak Gen Z itu mereka penting untuk nge-branding dirinya, jadi mereka harus aktif medsosnya gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana ya Ustaz ya, kita mau melarang tapi menurut mereka itu penting untuk koneksi mereka, untuk pekerjaan mereka, karena itu nge-branding dirinya gitu. Gimana Ustaz? Kalau buat jualan mungkin. Saya jualan keripik singkong misalnya. Saya posting terus, ya namanya iklan kan. Emang harus dengan wajah saya, anak saya, istri saya, kan nggak harus. Ya, kalau memang jualan. Cuman kalau seperti yang disebutkan tadi, saya kira itu pihak HRD dengan melihat ini kok nggak pernah update status tentang dirinya, jalan-jalan dan seterusnya, mungkin malah ada nilai plus. Ya, justru yang bentar-bentar posting ini itu, apalagi gaya hidupnya begini, bisa saja HRD curiga ya, wah jangan-jangan ini nanti, ini gaji kan cuman nggak terlalu banyak, bisa-bisa korupsi ini. Nah, maka akan lebih baik insya Allah tidak usah kita memamerkan. Kita jalan-jalan, apalagi umroh, haji, nggak perlu ada yang tahu. Nggak perlu ada yang tahu. Nggak usah pasang status dan seterusnya. Apalagi sholat tahajud di depan Ka'bah. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Sekarang kan orang-orang sudah, sudah pinter lah. Insya Allah kebanyakan tidak memuji, malah mencela. Maka nggak usah. Yang gitu-gituan nggak usah. Nabi Musa pernah dihukum sama Allah, disuruh cari ilmu dari orang yang tidak dikenal. Apakah Nabi Musa dapat memenuhi perintah Allah? Iya, lanjutkan kisahnya itu. Di surat Al-Kahfi kan, nanti insya Allah ada. Yang bertemu, melewati perjalanan luar biasa, lalu membunuh anak kecil, melubangi perahu, dan seterusnya. Bisa. Apa tujuan Allah menciptakan kemaksiatan? Menguji. Dan banyak dari kita yang lulus, banyak dari kita yang tidak lulus. Lebih banyak yang tidak lulus. Dan ini bagian dari kehendak Allah. Jangan bertanya terlalu dalam. Ibu melarang saya bersilaturahim dengan bibi. Perbuatan maksiat tidak harus ditaati, walaupun itu perintah ibu. Untuk tidak mentaati tidak harus ibu tahu, ya. Jadi tanpa sepengetahuan ibu, kita datang ke bibi kita,
Bisa juga kita pesan ke bibi kita karena sedang bermusuhan dengan ibu kita, nggak usah bilang-bilang. Hal-hal seperti ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama kita. Tauriyah istilahnya. Ya. Ada lagi? Ustadz, Afwan izin tanya, Assalamualaikum ya Ustadz. Sekarang ini kan banyak ini Ustadz program-program untuk Ramadan nanti, misalnya seperti sedekah kurma atau program berbuka puasa. Nah itu apabila kita bersedekah di bulan Sa'ban ini untuk program Ramadan nanti, apakah pahalanya sama Ustadz dengan di bulan Ramadan nanti? Iya, nanti kan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Iya kan? Membagi kurmanya kan di bulan Ramadan. Insya Allah, walaupun kita transfernya sekarang. Insya Allah. Hal-hal teknis seperti itu, Allah Maha Tahu. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Wallahu. Silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ini mau bertanya mengenai, mungkin dah pernah saya tanyakan di YouTube ya, tapi kurang lengkap saya nanyanya. Apa batasannya kita bertanya? Ya, bertanya. Tidak seperti Bani Israel kan gitu kan. Kalau ke Rasul kan gitu. Jangan terlalu banyak tanya ke Rasulullah, nanti kamu malah mendapat kesusahan. Apa maknanya itu Ustaz? Kalau yang ibu tanyakan adalah sesuatu yang akan ibu amalkan, nah ini boleh, terpuji. Ya. Ibu mau sholat bingung nih. Ini saya masih 10 hari haid, puluhan tahun, tiba-tiba sekarang keluar darah. Ini sholat apa jangan? Sholat apa jangan? Perlu nanya nggak? Perlu ya? Perlu. Ini tidak tercela. Karena untuk beramal. Itu. Ya. Ini perlu hal seperti ini. Ya. Tidak tercela. Katanya Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Itu jarinya, 2 jari itu apa? Kelingking sama jempol, apa jari tengah, apa jari tengah sama telunjuk. Perlu nggak nanya ini? Nah, ini nggak perlu, nggak boleh, haram. Karena nggak mungkin terjawab. Mau beramal apa? Gitu. Jadi ibu bisa bedakan. Mana pertanyaan yang untuk diamalkan, mana pertanyaan yang iseng-iseng doang. Yang iseng-iseng doang lebih baik jangan. Yang ibu tanyakan, yang ibu mau beramal tapi bingung. Wallahu. Jazakallah khair Ustaz. Apakah infak untuk pembangunan masjid termasuk sedekah penolak bala? Ya, semua. Semua yang kita keluarkan dari kantong kita untuk masjid, pesantren, fakir miskin, dan seterusnya. Cuman seandainya ada pilihan, dan kita cuman memilih satu, pilihlah fakir miskin. Apalagi yang kelaparan. Memberi makan itu luar biasa keutamaannya. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.